Iya mungkin. Umurnya Sekarang 40. bagusnya Kira kan tempat pedagang aja sekarang nih. Kalau di KTP lumayan luas. berminat untuk menjawab pertanyaannya. Ya kalau bisa jawab jawab. Kalau nggak bisa terus dia gimana? Bapak sebelumnya tahu nggak kalau konsumerisme itu seperti apa? Kata konsumerisme itu baru dengar dari KTP. Oh, jadi konsumerisme itu gaya hidup yang boros gitu, kayak yang beli barang tapi nggak dibutuhin. Iya. Karena Jadi kalau yang sekarang mah keadilan sekot gitu ya. kalau Bapak termasuk deh kalau seorang yang beli barang. Ya jauh. Saya mah termasuk orang yang sangat terlalu. Kenapa memilih untuk menerapkan gaya hidup yang tidak konsumeris? Ya kan banyak ini. Banyak yang kuliner anak juga ada kan. Ada cuma anak muda. Bapak sering nggak kalau lihat barang yang menarik perhatian Bapak cuma Bapak dimanfaatkan itu, jadi Bapak mending beli atau Mungkinnya bertanya dulu. Bertanya ke yang dagang ya, itu buat apa sih? Kalau tahu, cari. Jadi kalau nggak bermanfaat buat saya ya, nggak perlu. Barang-barang yang aneh kan ini kan. Bapak kalau beli barang itu yang memang Bapak butuhkan, mau mahal atau enggak, atau hanya karena menarik saja? Yang saya butuhkan. Kadang yang dibutuhkan harus beli yang mahal. Kadang ada yang gitu. Jadi yang berguna biasa dipakai di sehari-hari. Beli yang murah kan kepakai sebentar. Ada tips dari Bapak nggak biar yang hidup konsumeris? Terus dari saya beda sih kalau orang tua kan pasti pilih istri sama anak dulu. Jadi nggak bisa sih. Jadi pasti lebih pentingnya anak dulu. Pentingnya anak dulu. Jadi mungkin keluarga dulu Iya. ya baru Bapak. Makasih Bapak. Terus juga ada. Ya, makasih Bapak. Menurut kakak, westernisasi dan hedonisme itu beneran bikin hidup lebih seru atau malah bikin lupa diri? Bisa bikin hal berlebihan, malah bikin kita Sekarang banyak banget budaya sekarang termasuk gaya hidup yang hedon. Menurut kakak, itu lebih kepengen baik atau malah bikin terus gantungan sama hal-hal itu? ada pengaruh baiknya sih, tapi juga bisa bikin ketergantungan sama orang lain. Orang sering banget bilang kalau generasi sekarang lebih hedon gara-gara organisasi. Emang iya? Atau cuma stigma aja? Ada yang lebih hedon, tapi nggak semuanya juga sering bikin generalisasi. Menurut kakak, westernisasi itu merusak budaya lokal atau justru bikin kita lebih terbuka sama dunia? Bisa dua arah, bisa berusaha kalau kehidupan identitas, bisa positif kalau bikin lebih terbuka. Kalau ngomongin hedonisme, biasanya kepikiran soal konsumtif dan kue-kue. Tapi kalau dipikir lagi emang salah ya menikmati itu. Nggak salah, tapi masalah yang benar dan tetap ada batasannya. Gaya hidup ala barat yang serba bebas dan seru itu bikin kita lebih bahagia atau justru menyesal secara emosional? Bisa bikin bahagia sebentar, tapi kalau kesemuanya malah jadi beban. Media sosial sekarang kan sangat tren dari barat dan gaya hidup mewah. Menurut kakak ini bikin orang lebih termotivasi atau malah jadi beban sosial? Bisa jadi motivasi kalau tidak, tapi bisa jadi beban kalau cuma itu hitungan. Kalau kakak boleh pilih, kakak lebih suka hidup yang lebih santai, menikmati seperti ala-ala hedonisme atau terikat sama nilai-nilai tradisional?
Kombinasi keduanya santai dan hidup. Kombinasi nilai Untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih sesuatu dari westernisasi dan hedonisme yang menurut kakak bisa diambil positifnya buat kehidupan sehari-hari? bisa diambil ketergantungan, inovasinya dan cara menikmati hidup dengan seimbang. Untuk pertanyaan terakhir, menurut kakak westernisasi dan hedonisme ini hanya tren sementara atau bakal berkembang sampai kapan? Bakal terus berkembang, tetapi bakal berubah sesuai zaman. Terima kasih Kak. Apa yang Anda ketahui tentang modernisasi? Modernisasi adalah perubahan yang terjadi akibat teknologi dan menurut Anda, apakah modernisasi lebih banyak membawa hal baik atau hal buruk? Sama-sama membawa hal baik dan buruk, jadi tergantung kitanya aja. Nah, menurut Anda, bagaimana pengaruh teknologi modern terhadap kehidupan sehari-hari? Dan pastinya karena saya orang baik gitu, saya juga kayak dampak dari modernisasi itu yang baik-baiknya aja gitu, kayak memanfaatkannya dengan baik loh. Ya. Apakah Anda merasa modernisasi mengubah cara orang berkomunikasi? Pasti itu, karena sekarang komunikasi nggak harus tatap muka, ya bisa memudahkan lewat HP dan menurut Anda, apa yang harus dilakukan agar modernisasi bisa bermanfaat bagi semua orang? Saya menyikapinya dengan cara terbuka gitu, jangan sampai hal-hal yang membawa dampak buruk itu terjadi ke kehidupan kita gitu. Jadi bawa yang positifnya aja. Sebelumnya kakak tahu gak globalisasi itu apa? Sependek pengetahuan saya ya, globalisasi merupakan sebuah proses integrasi dan juga interkomunikasi antara negara-negara dan masyarakatnya di seluruh dunia. Nah, yang memungkinkan dalam proses tersebut itu adanya pertukaran informasi, teknologi, barang dan juga jasa secara cepat dan juga luas. Nah, globalisasi juga melibatkan penyebaran nilai-nilai, budaya dan juga ideologi secara global. Nah, karena hal tersebut terciptalah ketergantungan dan juga keterhubungan antar negara-negara dan masyarakatnya di seluruh dunia. Kalau menurut kakak, globalisasi lebih banyak dampak positifnya atau negatifnya? Sebenarnya globalisasi sendiri itu memiliki dampak yang cukup kompleks dan juga beragam. Namun secara umumnya globalisasi sendiri memiliki dampak negatif yang lebih signifikan daripada dampak positifnya. Kenapa? Karena pada dasarnya meskipun globalisasi membawa kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup di beberapa negara, namun adanya globalisasi juga menyebabkan ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, pengangguran, kerusakan lingkungan, dan juga hilangnya identitas budaya di beberapa negara. Kalau kakak ada gak sih barang dari produk luar negeri yang sering dibeli? Kalau untuk saya sendiri, sejujurnya pastinya ada. Untuk barang-barang yang saya beli itu seperti kayak alat elektronik, gadget ataupun laptop itu pastinya pabriknya dari luar negeri atau merek dari luar negeri impor. Nah, untuk pakaian juga tentunya ada juga beberapa dari produk luar negeri gitu, karena sejatinya adanya globalisasi ini itu memudahkan kita sebagai konsumen untuk mengakses barang-barang impor dan memperluas pilihan konsumen gitu. Kalau kakak lebih suka pakai produk dari lokal atau luar negeri? Terus alasannya kenapa?
Untuk saya pribadi sebenarnya lebih suka menggunakan produk lokal karena produk lokal juga kualitasnya tidak kalah bagusnya dengan produk-produk impor atau produk-produk luar negeri. Selain itu, menggunakan produk-produk lokal seperti beberapa sepatu yang saya gunakan, heels yang saya gunakan itu merupakan produk lokal asli dari Bogor. Nah, kenapa saya memilih menggunakan produk lokal tersebut? Karena selain mendukung UMKM yang ada di Indonesia, hal tersebut juga sebagai ekspresi kita untuk mendukung perekonomian dan industri dari dalam negeri. Nah, selain itu produk lokal juga memiliki keunikan dan kualitas tersendiri yang berbeda dengan produk-produk impor lainnya. Menurut Kakak, gimana cara biar budaya lokal tetap kuat di tengah arus globalisasi ini? Kalau menurut saya untuk mempertahankan produk-produk lokal tetap kuat di tengah arusnya globalisasi adalah kuncinya pasti dengan adanya melestarikan dan juga mengembangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, hal tersebut juga bisa dilakukan dengan adanya festival budaya ataupun pameran seni dan juga pertunjukan seni yang pastinya memamerkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, selain dari kita mengenalkan dan juga memamerkan budaya yang ada, kita juga pentingnya adanya pendidikan budaya lokal bagi generasi muda agar dapat memahami bahwa menghargai budaya lokal adalah hal yang terpenting dan budaya lokal dapat tetap kuat dan tidak tergerus oleh arus globalisasi. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama.